Oke adik-adik, kita bahas soal-soalnya ya. Soal yang pertama, biaya yang tidak dibayarkan sehubungan dengan penggunaan biaya ya. Biaya yang tidak dibayarkan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif yang dimiliki oleh pemilik perusahaan sendiri disebut biaya. Nah, tadi ada dua ya, macam-macam biaya produksi. Yang pertama adalah biaya eksplisit, yang kedua biaya implisit. Kalau biaya eksplisit adalah biaya yang digunakan dalam rangka proses produksi, sedangkan biaya yang tidak digunakan secara langsung untuk proses produksi disebut biaya implisit, yang tidak dibayarkan. Berarti jawabannya biaya implisit. Oke, nomor 2, keuntungan ekonomi dihitung dengan cara mengurangi penerimaan firm. Firm itu berarti penerimaan perusahaan. Ya, keuntungan ekonomi dihitung dengan cara mengurangi penerimaan perusahaan dengan ini laba. Tadi rumusnya laba adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Berarti cari yang ada biaya. Nah, itu total cost itu terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dianggap benar yang berkaitan dengan biaya produksi kecuali. Berarti cari yang salah. Yang pertama, kurva AFC berbentuk horizontal. Ini salah ini. Ya. Jadi langsung jawabannya A. Kurva AFC itu berbentuk melengkung. Ini AFC, kemudian atasnya adalah AVC, atasnya lagi adalah AC. Nanti dari kiri melengkung ke kanan namanya MC. Kurva MC memotong AC di titik minimum, betul, atau kondisi economic of scale ya, EOS. Kurva FVC naik dari kiri bawah, betul. Kurva FC itu VC itu dari kiri origin ke kanan atas. Kurva AC berada di atas AVC, betul ya. Ini yang ini, kurva AC berada di atas AVC, betul. AC sama dengan AFC tambah AVC, betul. Jadi jawabannya yang salah adalah yang A. Kurva AFC tidak berbentuk horizontal, tapi berbentuk melengkung. Kalau horizontal bukan AFC tapi FC. Oke, nomor 4. Gambar garis variabel dalam grafik selalu dimulai dari titik 0 ya. Garis biaya variabel VC, betul, dimulai dari titik origin. Sebab biaya variabel adalah biaya total dikurangi dengan biaya tetap ya. Ingat, TC itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Disuruh mencari VC. VC sama dengan TC kurangi FC. Berarti biaya total, betul, dikurangi dengan biaya tetap, berarti betul. Nah, ini ada hubungannya enggak? Nah, ini masalah garis, ini masalah rumus. Ya, tidak ada hubungannya, berarti betul-betul jawabannya adalah B. Itu atas menjelaskan masalah grafik, bawah menjelaskan masalah rumus ya. Ini enggak menjelaskan mengapa dimulai dari titik 0. Jadi kalau ada hubungannya itu karena variabel cost ya, biayanya selalu berubah, maka dari 0 naik berbanding lurus ke atas. Oke, lanjut nomor 5. Garis anggaran atau budget kan berotasi ke dalam mendekati titik asal apabila, nah kalau kita gambarkan, nah ya, ini misalkan barang X, sini barang Y, nah ini ada budget line nya sini ya. Nah ini budget line ya,
misalkan AB garis budget line. Kemudian jika dia berotasi keluar, itu menyebabkan karena ya, permintaannya kan naik ya, permintaan naik itu karena harganya pasti turun. Ini misalkan AC, kalau di sini berotasi ke dalam. Kenapa berotasi ke dalam? Karena harganya suatu barang itu naik. Jadi kalau permintaan kan ketika harga naik, maka jumlah orang yang membeli akan semakin sedikit. Tapi kebalikannya, jika harga turun, maka orang yang beli akan semakin banyak. Jadi ini kenapa berotasi keluar? Ini kan pertanyaannya budget line, ini budget line akan berotasi ke dalam ya. Oh, berarti ke dalam. Kalau keluar berarti harga barangnya turun. Kalau dia berotasi ke dalam berarti harga suatu barangnya naik. Ya, diingat-ingat. Jadi jawabannya yang D. Karena ada kata kunci yaitu berdalam, dia mendekati titik origin, artinya permintaannya semakin berkurang. Mengapa permintaan berkurang? Karena harga salah satu macam barang naik. Kemudian nomor 6, konsep biaya marginal atau MC menjelaskan tentang, ya diingat-ingat, MC itu rumusnya delta TC tambahan total biaya dibagi dengan delta Q atau tambahan kuantitas. Ya, kita cari jawabannya. Berarti ini bukan variabel ya, sebagai akibat satu unit output yang diproduksi, tambahan biaya delta TC sebagai akibat peningkatan delta Q, output itu Q. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 7. Berikut hal-hal yang dianggap benar dengan biaya produksi kecuali tadi hampir persis ya, sama ya. Kurva AFC harus berbentuk melengkung ya, bukan horizontal. Jadi jawabannya A. Terus nomor 8. Suatu perusahaan memproduksi, ya ini diketahui Q-nya sama dengan 7. Kemudian average total cost berarti ATC atau AC udah ketemu 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan mengeluarkan fixed cost, ketemu FC-nya 35.000, maka besarnya AVC. Berarti rumusnya VC per Q. Jadi cari VC-nya. Ingat-ingat, average total cost. Average total cost sama dengan AFC ditambah AVC, mencari AVC. Ini fixed cost-nya sudah ada, tetapi belum ada AFC. AFC itu kan dari FC per Q, FC-nya sudah ada 35.000, Q-nya sudah 7, berarti 5.000 ya. AC-nya sudah ada 15.000 sama dengan 5.000 ditambah AVC, pindah ruas. 15.000 kurangi 5.000, 10.000, berarti AVC-nya ketemu 10.000. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10. Pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas, MR pada produksi 6 ya, MR itu delta TR dibagi delta Q. Delta TR itu TR2 kurangi TR1 per Q2 min Q1 ya. Q-nya saat 6, berarti di sini TR2 berarti 3.000 dikurangi 1.600 dibagi 6 kurangi 4 berarti 1.400 dibagi 2 700 ya, jawabannya yang C. Oke, kemudian nomor 11 ya, simak UI. Berdasarkan kurva di atas, maka jika perusahaan menaikkan harga penjualan
Maka sebelumnya kita harus tahu nomor 4 itu jelas itu namanya fixed cost. Ini namanya variable cost, ini namanya total cost, ini TR ya. Total revenue ya, ini TR, total penerimaan. Nah, pertanyaannya perusahaan menaikkan harga penjualan. Berarti berhubungan sama TR. Ya, TR itu kan P kali Q, harga kali kuantitas jumlah barang. Berarti berhubungan sama TR. Ingat, kalau TR-nya semakin terjal, berarti perusahaannya atau harga penjualannya semakin dinaikkan. Kita TR-nya semakin terjal. Kalau TR-nya semakin ke bawah, berarti harganya semakin diturunkan. Berarti jawabannya kurva yang nomor 1 itu berarti ke kiri. Ini bergeser ke atas atau ke kiri, harusnya ke kiri atau semakin curam. Jadi jawabannya yang B, karena TR berhubungan sama harga penjualan. Oke, kemudian nomor 12. Nah, pertanyaannya adalah perhatikan kurva BEP. BEP break even point ya, break even point. Break even point itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Ingat, ini namanya FC, namanya VC, namanya TC, namanya TR. Ya udah, TR yang ketemu TC di sini. Nah, yang benar adalah ini menjelaskan kurva 1 merupakan total revenue. Benar ya? Jawaban nomor 2 AFC salah. TFC total variable cost. Nomor 3 juga bukan. 4 total profit. 4 itu fixed cost. Nah, jawabannya yang total revenue. Harusnya kalau seperti ini juga bisa dibuat nomor 12A. Dari kurva di atas, maka posisi ini misalkan posisi A, posisi B, posisi C, posisi D di sini. Nah, misalkan 12A tak ganti, soalnya kurva BEP terjadi saat posisi jawabannya A di posisi A, posisi B, posisi C, apa posisi D. Nah, tadi TR sama dengan TC di sini ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kemudian nomor 13. Nah, nomor 13 fungsi biaya total TC fungsi maka laba. Ingat, laba atau simbolnya Pi itu adalah TR kurangi TC. TR-nya sudah ada 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 800 kurung dikurangi TC. Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 500. Ini kurung minnya jadi kena semua. 2Q kurangi Q kuadrat berarti Q kuadrat, 10 kurangi 20 berarti min 10Q, 800 kurangi terus berarti terus 300. Nah, ini jawabannya D. Terus nomor 14, skala produksi efisien ya, atau economic of scale ya, EOS ya. Kuantitas output meminimumkan biaya ya. Tadi syarat economic of scale adalah syaratnya MC sama dengan AC. Berarti harus meminimumkan biaya total rata-rata. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke, nomor 15. Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 100 plus X plus 0,25 X kuadrat. Q adalah output, X adalah input. Pada tingkat penggunaan input X 100, berarti nanti X-nya dibuat 100, besarnya produksi marginal atau MP, atau produksi tambahan,
itu sama dengan Q aksen ya. Q aksen itu berarti fungsi produksi diturunkan ya. Masih ingat turunan ya, caranya turunan 100 0, nggak usah ditulis. Turunan X itu 1, terus turunan 1/4 ya. Ini kan ada 0,25 kan 1/4 X kuadrat, turunannya 1/4, hanya taruh depan X 2 pangkatnya kurangi 1, berarti ketemunya setengah X pangkat 1, berarti ditambah setengah X pangkat 1, nggak usah ditulis. Berarti marginal produknya 1 ditambah setengah X nya setiap 100 unit kali 100, berarti 100 bagi 2 50 ditambah 1 51. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Bila AC adalah biaya rata-rata, AVC biaya variabel rata-rata, MC adalah biaya marginal, maka pada saat AC minimum, nah ini terjadi economic of scale ya, biaya efisiensi terendah ya, efisiensi yang sangat hemat banget, yaitu terjadi ketika MC sama dengan AC. Jadi jawabannya yang E. Kalau keuntungan maksimum atau laba maksimum itu terjadi ketika MC sama dengan MR ya, marginal cost sama dengan marginal revenue. Oke, kemudian nomor 17. Sewaktu perusahaan memproduksi, berarti diketahui Q sama dengan 10.000, biayanya sebesar 25 juta ketika memproduksi ya, biayanya, maka besarnya biaya marginal. Oh, ini TC nya ya, biaya total biayanya 25 juta. Ini Q1 TC1, sini Q2 15.000, kemudian TC2 30 juta. Suruh mencari marginal cost ya, ini kan MC. MC sama dengan delta TC per delta Q. TC2 kurangi TC1 per Q2 min Q1. TC2 30 juta kurangi 25 juta dibagi 15.000 dikurangi 10.000, berarti 5 juta dibagi 5.000, berarti ketemunya 1.000 ya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 18. Perhatikan kurva pasar persaingan sempurna ya. Kurva pasar persaingan sempurna itu ciri-ciri penjualnya banyak ya, apa yang dijual belikan itu homogen, sejenis, kemudian penjual mudah keluar masuk pasar. Nah, keadaan di mana perusahaan mampu memiliki atau mendapatkan keuntungan maksimum ya, syarat keuntungan maksimum itu MC sama dengan MR, marginal cost sama dengan marginal revenue, atau tambahan biaya sama dengan tambahan penerimaan. Kita cari yang MR ketemu MC, ini MR, nah ini ketemu MC, berarti di posisi yang A ya. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 19. Yang manakah berikut ini yang tergolong biaya tetap? Berarti biaya yang tidak berubah-ubah. Sewa pabrik, listrik, penggunaan air, minyak untuk mobil perusahaan, rekening listrik. Ini jelas berubah-ubah. Ini jelas berubah-ubah ya, atau variabel cost air juga berubah-ubah. Listrik juga berubah-ubah. Sewa pabrik itu sudah ditetapkan di depan, berarti jawabannya adalah yang A, itu masuk fixed cost. Oke, terus nomor 20. Perhatikan kurva dalam pasar persaingan tidak sempurna ya. Ini pertanyaannya, di manakah perusahaan mampu memproduksi efisiensi produksi tertinggi ya, atau yang disebut dengan economic of scale.
Itu terjadi syaratnya tadi MC harus sama dengan AC. Berarti cari MC ketemu AC ya di sini. Nah, titiknya itu kurang pas ya. Nah, misalkan kita buat sendiri di sini A, B, C, D. D belum ada ya, harusnya di sini D. Nah, jadi jawabannya D. Karena MC ketemu AC di sini. Kalau C itu belum ketemu ya, tidak berpotongan, tapi ya cari yang berpotongan. Saya kira seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa terus tekun belajar ya. Semoga sukses menyertai adik-adik. Terima kasih.